Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Bapak doakan semoga kalian sehat selalu agar bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik ya, walaupun keadaan belum bisa tatap muka. Pesan Bapak, tolong jaga kesehatan dan kebersihan agar kita semua bisa terhindar dari penyakit dan virus-virus yang ada pada saat ini. Jumpa lagi bersama Bapak Joko Prayogi SPD MAK pada mata pelajaran Kewirausahaan. Materi produksi alat perkantoran untuk kelas 11, 12 AK dan 12 AP. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, Bapak jelaskan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama menganalisis perencanaan produksi massal, yang kedua membuat perencanaan produksi massal. Indikatornya yang pertama menguraikan perencanaan produksi massal, yang kedua mempraktekkan perencanaan produksi massal. Inilah anak-anak kompetensi indikator atau gambaran yang harus kalian pahami tentang materi ini ya. Yang pertama, kita masuki poin yang pertama, metode perkembangan produk. Metode perkembangan produk baru dalam sebuah perusahaan membutuhkan keahlian khusus di dalamnya. Hal ini dikaitkan dengan mengembangkan produk baru yang membutuhkan ide kreatif oleh kalangan pembuatannya, oleh produksinya. Semua aktivitas yang akan dilakukan untuk mengembangkan produksi ini memerlukan sistem manajemen produksi barang yang lebih terbuka terhadap pembaharuan. Yang kedua, sistem manajemen produksi diartikan sebagai kata laksana produksi yang di dalamnya terdiri atas pengaturan dan pengolahan sumber daya produksi untuk didapatkan hasil produksi yang memuaskan bagi perusahaan maupun konsumen produksi. Inilah tentang metode perkembangan produk. Ingat, metode perkembangan produk ini adalah pengembangan produk baru dalam sebuah perusahaan membutuhkan keahlian khusus di dalamnya. Jadi tolong anak-anak perhatikan ya, baca-baca. Kemudian kita masuki poin berikutnya, itu 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. 1. Kualitas penduduk. Biaya produk. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan. Yang kelima, kapabilitas pengembangan. Ingat, inilah adalah 5, di mana yang 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Kualitas penduduk, ingat berarti kualitas penduduknya harus lebih banyak yang pintar atau kreatif. Biaya produk, berarti jangan sampai yang kita pemasukan lebih, jangan sampai pemasukan yang kita dapat tidak sebanding dengan pengeluaran yang kita keluarkan. Ini waktu pengembangan produk. Apabila waktu pengembangan produk itu lambat, maka itu jadi hambatan bagi sebuah produk. Ini biaya pengembangan, berarti biaya pengembangan harus seimbang. Kapabilitas pengembangan, ini juga harus kita siapkan matang-matang. Oke, inilah dia 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Jadi tolong perhatikan sekali lagi anak-anak. Oke, hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Perencanaan atau planning dan pengendalian atau controlling adalah 2 fungsi berbeda dalam manajemen, tetapi keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Lingkup kegiatan kedua fungsi tersebut saling terkait dan saling terkait. Ya, artinya saling berhubungan dan saling berhubungan. Mereka ini satu paket ibaratkan. Fungsi pengendalian atau kontrol dalam manajemen berhubungan langsung dengan perencanaan karena
Manajer perlu memantau hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam proses perencanaan. Ya, ini adalah hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi, di mana mereka saling berhubungan, saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi tolong sekali lagi diperhatikan ya anak-anak. Oke, ini macam-macam perlengkapan kantor. Ini ada Bapak lampirkan gambar-gambar perlengkapan kantor. Ini ada buku, kursi, meja, lampu, dan karter, gunting, pensil, pulpen. Tolong perhatikan. Hektar, sudah. Laptop, telepon meja, sudah. Buku, tolong perhatikan ya. Ini adalah macam-macam. Tolong diperhatikan gambarnya dengan seksama ya anak-anak. Oke, macam-macam perlengkapan kantor. Yang pertama kertas. Kertas merupakan salah satu perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menulis, mencetak maupun menggambar. Yang kedua, pensil dan penghapus. Ketiga, pulpen. Keempat itu tip X ya. Yang kelima, penjepit kertas. Yang kelima, berikutnya tinta printer, flash disk, tempat kartu nama dan lain sebagainya. Ini adalah macam-macam perlengkapan kantor dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, boleh japri Bapak ke nomor WA Bapak ini ya, atau yang kurang paham untuk sharing-sharing kita tentang pelajaran ini, Bapak siap untuk melayani anak-anak agar bisa karena kan proses ini kan belum bisa kita tatap muka ya anak-anak. Pesan Bapak sekali lagi, tolong jaga kebersihan dan kesehatan, banyak-banyak makan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, agar kalian bisa sehat, sudah bisa tetap mengikuti pelajaran dan tetap semangat ya anak-anak. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah dan salam semangat dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.